Halo teman-teman semuanya. Jadi pada sesi kali ini kita bakal bahas soal mock exam ya, Certified Securities Analysis. Ini aku udah siapin beberapa soal buat teman-teman yang lagi khawatir nih, kira-kira seberapa sulit sih ujian CSA itu dan tipe-tipe soal yang sering keluar itu seperti apa. Oke, langsung aja. Soal ini sebenarnya gampang, cuma banyak orang ngira ini itu susah karena rumusnya nggak familiar. Oke, jadi di sini PT XYZ diperkirakan akan membayar dividen sebesar Rp250 per saham pada akhir tahun depan. Dividen diperkirakan tumbuh konstan sebesar 6% per tahun. Investor mensyaratkan tingkat return sebesar 11%. Nilai intrinsik saham adalah, nah, jadi kalau teman-teman ngerjain soal ini, silakan kalian gunakan yang namanya itu Gordon Model. Jadi, menurut Gordon, pertumbuhan suatu perusahaan, kalau misalnya itu konstan, kita bisa menggunakan rumus perpetuity untuk mencari harga saham di masa kini. Dan menurut Gordon, harga saham di masa kini atau P0 itu adalah dividen di tahun depan dibagi dengan K-G. D1 itu adalah dividen tahun depan, berarti kan dalam kasus ini adalah 250 ya. Nah, lalu kita bagi dengan K, K itu adalah required return-nya, berarti di sini 11%, dibagi 11%, dikurangi dengan G. G-nya itu adalah tingkat pertumbuhan konstan setiap tahun. Dalam hal ini adalah tingkat pertumbuhan dividen konstan senilai 6% per tahun. Oke. Nah, ini berarti kan jawabannya 250 dibagi dengan 5% ya. Nah, ini kalau misalnya kita kalkulator, jadi 250 dibagi 0,05, kita dapatnya 5.000 ya. Oke. Artinya saham ini dengan asumsi required return 11% dan pertumbuhan konstan 6% itu nilainya sekarang harga 5.000. Kalau misalnya sekarang market price-nya let's say lebih dari 5.000. Nah, itu berarti overvalue. Tapi kalau misal, jadi sebaiknya kalau overvalue kita jual. Tapi kalau misalnya harganya lebih murah dari 5.000 ya berarti dia relatif undervalued. Yang kita harus lakukan, yang kita sebaiknya lakukan adalah kita buy. Itu ya. Jadi nomor satu jawabannya yang B. Oke. Soal nomor dua ini kelihatannya susah banget karena orang nggak paham sama rumusnya. Yaitu mencari required return dengan rumus CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nah, di sini suatu saham memiliki beta sebesar 1,3, lalu ada risk free rate itu 5% ya. Sedangkan expected market return adalah 12%. Maka expected return saham menurut CAPM adalah, nah jadi di sini rumus dari expected return menurut CAPM adalah RF ditambah beta dikali RM dikurangi RF. Nah, di mana RF itu sebenarnya adalah risk free rate ya, teman-teman. Jadi, berapa sih return yang dihasilkan oleh aset yang nggak beresiko gitu. Kemudian B itu adalah beta. Jadi, seberapa sensitif pergerakan harga saham terhadap perubahan indeks. Ada saham yang agresif, kalau agresif itu dia betanya lebih dari 1 gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia defensif, dia betanya kurang dari 1. Jadi dia bergeraknya nggak volatile seperti indeks. Lalu RM itu adalah market return ya. Kadang-kadang di soal tuh dia nggak ngasih market return, tapi dia memberitahu kita market risk premium. Nah, kalau dia udah bilang market risk premium itu sebenarnya RM dikurangi RF. Nah, berarti di sini expected return-nya adalah RF-nya adalah 5% ditambah dengan betanya 1,3 dikali dengan RM 12% dikurangi 5%. Nah, ini berarti jadi 5% ditambah 1,3 dikali 7% ya. Ini berarti kalau kita hitung 1,3 dikali 7 ditambah 5. Dapat 14,1% ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya yang C. Oke, lalu kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Obligasi memiliki karakteristik berikut. Ada nilai nominalnya 1 juta, kuponnya 8%, lalu jangka waktu 5 tahun, yield to maturity-nya 10%, pembayaran kuponnya tahunan. Harga obligasi yang paling mendekati adalah, nah jadi ini
Obligasi itu returnnya berasal dari dua hal ya. Yang pertama adalah kupon yang selalu dibayarkan secara periodik, dan yang terakhir adalah pokok pinjamannya gitu, pokok obligasinya yang akan kita terima saat jatuh tempo nanti. Untuk mencari berapa present value, berapa harga obligasi sekarang, berarti kita menggunakan rumus annuity ya teman-teman, present value dari anuitas. Karena ini kan obligasinya 1 juta, kuponnya 8%. Berarti ini setiap tahun, selama 5 tahun, setiap tahun kita dapat 1 juta dikali 8%. Kita dapat 80.000 secara rutin. Nah, ini rumusnya, harga dari obligasi, ya itu berarti present value dari annuity-nya ditambah present value dari ya nilai 1 jutanya berapa. Nah, untuk annuity sendiri, oke, annuity itu dia rumus present value-nya adalah em, ini ya, jadi present value dari annuity itu sama dengan PMT dibagi R dikali 1 min 1 per 1 plus R pangkat N. Di mana PMT itu adalah pembayaran yang sifatnya konstan. Berarti kan dalam hal ini adalah kuponnya. Kuponnya adalah 80.000 dibagi R-nya. Nah, R itu bukan kupon red, tapi yield to maturity. Berarti dibagi 10% dikali dalam kurung 1 min 1 per 1 plus 10% pangkat N, pangkat 5. Nah, ini kalau kita cari sebentar ya. Berarti kan 1 dibagi 1,1 pangkat 5. Oke, lalu dikurang 1 dikali 80.000 dibagi dengan 0,1. Dapatnya 303.000. Nah, ini nanti ditambah dengan, ini kan nanti 1 jutanya kita dapat tuh di akhir periode. Berarti kita present value in ke masa kini. Nah, rumusnya kalau future value kan present value dikali 1 plus R pangkat N. Berarti present value adalah future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Berarti ditambah dengan 1 juta. Oke, ditambah dengan 1 juta, lalu dibagi dengan 1 plus 10%, 1,1 pangkat 5. Oke, ini kalau kita otak-atik, 1 juta dibagi 1,1 pangkat 5, lalu ditambah 303.000, hasilnya 923.000. Jadi yang mendekati itu adalah yang A jawabannya. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak Gitrif, kenapa harganya lebih rendah dari nilai nominalnya? Alasannya karena kupon rate-nya lebih rendah daripada discount rate-nya, daripada yield to maturity-nya. Makanya dia dijual at discount. Jadi itu ketentuannya. Obligasi kalau misalnya dia itu kupon rate lebih rendah dari yield to maturity, maka dia dijual at discount. Sebaliknya kalau kupon rate lebih tinggi dari yield to maturity, maka dia dijualnya at premium. Sedangkan kalau kupon rate sama dengan yield to maturity, maka itu berarti dijual at par. Nah, ini di soal CSA keluar nih teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik lebih lanjut untuk soal-soal seperti ini, jangan lupa ikut pelatihan di Qualifin ya untuk CSA, RSA maupun skema yang lain. Kita bakal bimbing kalian dari awal sampai bisa. Oke, lalu kita next ya ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4, konsep yang sangat fundamental di bidang finance. Kalau kalian miss konsep ini, aku yakin kalian bakal bingung di dunia kerja nanti. Konsep WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Jadi secara konsep ya teman-teman, WACC itu adalah berapa persen discount rate yang dibutuhkan, yang di-require oleh masing-masing penyetor dana ke perusahaan, baik itu debitur, baik itu lender maupun pemegang saham. Nah, rumus dari WACC sendiri itu rumusnya kayak gini. Jadi WACC sama dengan persentase utang dikali dengan cost of debt dikali 1 min T ditambah dengan persentase equity dikali cost of equity. Nah, berarti persentase utangnya kan 40% nih. Dikali cost of debt-nya 9%, dikali 1 min T, min tax, berarti 22%. Ditambah dengan persentase equity-nya 60%, dikali dengan cost of equity-nya 15%. Oke, itu ya.
Nah, ini berarti sama dengan 40% kali 9% itu kan berapa? 3,6%. Oke, berarti di sini jadi 3,6% dikali 1 kurang 22% adalah 0,778 ditambah 60% kali 15% itu 9%. Nah, ini berarti kalau kita otak-atik 3,6 dikali 0,78 ditambah 9 dapatnya 11,81 ya. 11,81%. Nah, ini angka 11,81 itu yang bakal kalian gunakan nanti ketika kalian itu menggunakan metode valuasi DCF atau discounted cash flow. Dan dengan menggunakan WACC ini, kalian akan dapatkan yang namanya enterprise value atau nilai perusahaannya berapa, begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti apa, jangan lupa ikut pelatihan CSA di Qualifin ya. Kita selalu buka setiap bulan. Oke, jadi ini jawabannya yang B. Lalu kita ke nomor 5 sekarang. Suatu perusahaan diperkirakan memperoleh EPS tahun depan sebesar 420. EPS itu adalah earning per share ya, atau laba per lembar saham. Rata-rata per industri adalah 14 kali. Berarti nilai wajarnya ini tinggal dikali aja ya teman-teman. Berarti harganya itu adalah EPS-nya dikali dengan price to earning ratio-nya. Berarti 420 dikali dengan 14. Nah, 420 dikali 14 jawabannya 5880 ya. 5880. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 6 terkait dengan cash flow ini banyak banget ditanyakan ketika kalian kerja nanti, khususnya di bidang valuasi, apalagi kalau kalian kerjanya di Big Four. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, aku yakin probation kalian mungkin bakal struggle. Nah, makanya perhatiin ya, gimana cara ngitungnya. Oke, di sini PT Alfa melaporkan data keuangan berikut dalam jutaan rupiah. EBIT-nya 2.000, tarif pajaknya 22%, depresiasi 250, CAPEX-nya 400, kenaikan working capital 150. Nilai FCFF adalah, nah FCFF itu adalah free cash flow to the firm. Jadi berapa arus kas atau berapa uang kas yang perusahaan miliki. Kenapa sih Kak Gitrif kita harus mencari FCFF? Alasannya karena kadang-kadang laba itu berbeda dengan kas. Bisa aja perusahaan dia dapat laba gede, tapi sebenarnya kasnya itu mampet atau seret. Yang diperhatikan investor, oke, itu sebenarnya bukan cuma laba, tapi lebih penting itu cash flow. Oke, nah rumusnya adalah, jadi FCFF itu rumusnya adalah EBIT dikali dengan satu mintax ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan capex dikurangi dengan kenaikan working capital. Nah, berarti di sini FCFF-nya adalah EBIT-nya 2000 dikali dengan satu min 22% tambah depresiasi 250 dikurangi capex-nya 400 dikurangi 150. Nah, ini kalau teman-teman hitung nanti kalau kita pakai kalkulator 2000 dikali 0,78. Oke, 1560 tambah 250 kurang 400 kurang 150. Dapatnya 1260 ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang C. Oke. Nomor 7 ini soalnya mirip dengan nomor 6 ya di postingan sebelumnya. Cuma sekarang kita belajar menghitung FCFI. Nah, ini free cash flow to equity. Bedanya apa? Kalau FCFF kan itu cash flow untuk kreditur maupun pemegang saham. Kalau FCFI ini khusus untuk pemegang saham saja. Nah, rumusnya adalah FCFI itu jadi di sini net income ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan capex dikurangi dengan kenaikan working capital ditambah dengan net borrowing. Jadi net income-nya 900 ditambah depresiasi 120 kurang 250 kurang 80 plus 100. Oke. Ini kalau kita hitung 900 plus 120 kurang 250 kurang 80 plus 100. Dapatnya 790 ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini net borrowing itu akan menambah free cash flow to equity karena itu bakal masuk ke ya bakal jadi aset dari perusahaan gitu ya dan pemegang saham ya
punya hak terhadap hal tersebut gitu. Oke, jadi nomor 7 jawabannya yang C. Lalu sekarang kita ke nomor 8. PT Sigma mencatat data keuangan berikut dalam miliar rupiah. Ini analisis laporan keuangan. Penjualannya 800, laba bersihnya 64, total asetnya 1000, ekuitasnya 400. Manakah pernyataan yang paling tepat? Nah, ini ada net profit margin nih. Oke, kita lihat sih angkanya di sini semuanya beda ya. Jadi sebenarnya strateginya, apalagi kalau waktunya itu terbatas, ya kita cukup ngitung NPM-nya aja, yang lain nggak usah dihitung. Nah, rumusnya apa? Net profit margin itu adalah profit profit, oke, net profit dibagi dengan revenue. Nah, di sini kan laba bersihnya 64 dibagi revenue-nya 800. Oke, 64 dibagi 800 dapatnya 8% ya. Jadi nomor 8. Nah, jawabannya antara B atau D nih. Baru sekarang kita hitung yang lain. Kita hitung ROA sekarang. ROA itu rumusnya net income dibagi aset. Berarti 64 dibagi 1000 dapatnya 6,4%. Jadi nomor 8 jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Oke, kalau kalian tertarik untuk mengerjakan soal seperti ini, bisa ikut pelatihan CSA di Qualifin ya. Tuh. Dan kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, boleh tolong like. Apalagi kalau bisa di-share ya ke teman-teman, aku sangat berterima kasih banget. Karena aku yakin di luar sana banyak orang yang pengen belajar finance tapi nggak tahu mulai dari mana, nggak tahu sertifikasi apa yang sebenarnya bisa mereka ambil gitu. Oke, kemudian nomor 9, perusahaan membukukan laba bersihnya meningkat 15%, tapi arus kas operasinya turun 20%. Nah, ini ada masalah nih, kenapa bisa turun? Oh, ternyata piutangnya naik signifikan. Kalau piutang naik signifikan berarti kan ada banyak collection yang terhambat gitu ya, yang belum sempat ditagih, makanya dia naik piutangnya. Lalu persediaan relatif stabil. Kesimpulan yang paling tepat adalah, nah ini perusahaannya sih mengalami kesulitan ya mengubah penjualan menjadi kas, sehingga kualitas labanya perlu dicermati. Ini yang tadi aku bilang, jadi banyak perusahaan mereka labanya on paper gede, tapi begitu dicek cash flow-nya itu mampet. Oke, jadi 9 jawabannya yang Bravo ya. Oke, lalu kita ke nomor 10. Soal nomor 10 ini basic banget, cuma banyak orang yang masih salah. Apakah kalian salah satunya? Semoga tidak ya. Oke. Manakah industri yang umumnya paling sensitif terhadap perubahan suku bunga? Oke, ya pasti industri yang model bisnisnya itu sangat bergantung dengan suku bunga ya. Jawabannya adalah perbankan. Karena perbankan itu kan aktivitas utamanya memberikan pinjaman dan menghimpun dana. Jadi di situ ada yang namanya NIM, Net Interest Margin, selisih dari lending dan borrowing rate-nya berapa. Oke, kalau consumer staples atau barang kebutuhan konsumen itu nggak terlalu sensitif dan suku bunga. Dia lebih sensitif terhadap inflasi dan daya beli orang. Kalau utilitas, utilitas juga sama, jadi lebih ke inflasi dan daya beli orang. Sedangkan kalau pertambangan itu dia lebih ke harga komoditas. Misalnya perusahaan-perusahaan pertambangan itu harga mereka sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas. Makanya ketika let's say Newcastle Coal itu harganya naik, otomatis harga saham batu bara juga biasanya ikut naik. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan 10 soal CSA. Semoga kalian udah ada gambaran seperti apa dan kalau misalnya kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-like, jangan lupa di-share dan jangan lupa follow akun ini ya dan akun Kualifin juga kalau boleh gitu. Untuk kalian yang tertarik lebih lanjut untuk belajar sertifikasi, khususnya sertifikasi fundamental ya RSA, CSA atau yang lain juga boleh. Jangan lupa ikut pelatihan di qualifin.id. Aku bakal mentorin kalian dari awal sampai jadi jago di bidang finance. Thank you teman-teman semuanya. See you later on the next session. Bye-bye.